Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari Selasa ya, Selasa dini hari nih. Gua mau news update aja ya, ringan-ringan sebelum tidur. Kita mulai seperti biasa ya, Manchester Evening News dan juga ada beberapa media lain ya yang gua kutip nanti ini. Dimulai dari berita ya, dari United Report yang melaporkan dari berita lain ini ya, at Here's Class. Ini kabarnya Ole Gunnar Solskjaer ini menahan ya pemainnya selama 45 menit ya setelah pertandingan selesai di King Power Stadium ya, setelah kekalahan melawan Leicester. Ini juga cukup menarik ya. Ada hal pastinya yang terjadi karena 45 menit itu setelah pertandingan cukup lama ya. Karena setahu gua biasanya setelah pertandingan itu pelatih tidak berlama-lama atau manajer tidak berlama-lama di ruang ganti karena evaluasi dan lain-lainnya tuh lebih sering dilakukan sehari setelahnya ya, atau jarang sekali sih. Kalaupun iya juga tidak dalam jangka waktu yang panjang ya. Lebih fokusnya biasanya kan ya pemain butuh istirahat, mau ganti baju dan lain-lain seperti itu ya. Jadi menurut gue sih ini kabar yang cukup mengejutkan ya kalau memang benar mengejutkan, karena gue lebih penasaran sih sebenarnya apa yang terjadi di ruang ganti ya. Kalau berita ini benar. Kembali ke berita lain ini ya, ada komen ya kan, ada berita tentang komennya Paul Pogba ya kan ya. Seperti yang gue bilang sih, memang itu bisa diinterpretasikan banyak ya, termasuk gue menginterpretasikan secara lain ya kritikan itu, dan itu sudah gue bahas di video gue sebelumnya. Dan ada berita juga nih berkaitan dengan Paul Pogba ya, kaitannya juga sedikit banyak karena dengan komentar yang dia buat, maka spekulasi tentang kemana dia ini akan berlabuh ya. Ternyata ada 3 ini favorit, Real Madrid ya kan, Juventus, dan yang paling besar ini menurut tebak-tebakan ya, perkiraan ini adalah ke PSG ya. Sementara untuk stay di Manchester United itu benar-benar rendah ya, atau hampir tidak mungkin. Well, gua pribadi setuju ya. Gua pikir sih Paul Pogba ini hanya buying time saja. Dia ini stay di Manchester United ya kan. Kemungkinan besar, again menurut gua targetnya tuh adalah mungkin selesai di musim panas tahun depan ya. Di mana klub-klub besar lebih memungkinkan untuk mendapatkan Paul Pogba. Dan ya Manchester United secara finansial tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Dan kalaupun itu betul, justru itu yang akan gue makin sayangkan lagi dari seorang Paul Pogba ya. Karena apa? Karena kontribusinya dia sejauh ini itu oke lah, di awal musim memang bagus, tapi di beberapa pertandingan belakangan ini cukup rendah ya kan. Tadi gue sempat lihat ada acaranya Gary Neville dan juga Jamie Carragher ya, dimana Carragher menunjukkan fakta kalau Paul Pogba ini dimainkan di lini tengah ya, maka lini belakang Manchester United itu betul-betul sangat rawan ya. XG dari tim lawan Manchester United itu rata-rata bisa 2 ya, mencetak gol ke gawang Manchester United. Itu menurut gue angka yang sangat buruk banget. Ya again sih menurut gue, kalau seandainya memang seperti yang gue perkirakan ya, dia stay sampai summer terus cabut dengan kontribusi yang seperti ditunjukkan kepada Manchester United ya ketika melawan Leicester, menurut gua sih itu betul-betul sangat keterlaluan sih ya. Artinya ya dia betul-betul tahu dia akan pergi dan dia tidak mau berbuat sesuatu terhadap klub ya. Ya individualis sih jatuhnya. Itu ringan amatiran ala gua ya. Ada berita apa lagi ya, Barcelona ya. Ini dikabarkan tidak tertarik untuk mendatangkan Paul Pogba ya. Karena ya ini lagi, Mino Raiola ini ternyata menawarkan ya, sekarang sedang sibuk nih menawarkan ke klub besar, di mana Barcelona itu termasuk salah satunya ya, dan 3 lainnya adalah Real Madrid, PSG, dan juga Juventus ya.
Akhirnya Bruno Fernandes ini juga memberikan message ya, atau pesan terkait dengan kekalahan terhadap Leicester ya, karena gue kemarin sempat lihat tidak ada update ya kan di sosial media atau komen secara langsung dari Bruno Fernandes. Ternyata dia di Twitter memberikan update lagi ya, pesan, "We can only raise from this series of negative result by standing together and united." Ya, ini menurut gue lagi-lagi pesan yang cukup positif ya dari seorang pemain ya kan, yang menurut gue sih sewajarnya yang dilakukan adalah seperti ini. Again, kritikan terhadap tim, performa dan lain-lain, apalagi terhadap individu ya, terhadap pemain lain ataupun juga terhadap pelatih ya, sewajarnya dilakukan secara internal sih ya. Apalagi ya, kabar dari Fabrizio Romano ini ya, jadi mengabarkan tentang Manchester United ya, kurang lebih masih membackup Ole Gunnar Solskjaer, walaupun ya they expect the situation ya, mereka juga mengharapkan situasi ini akan membaik ya di minggu-minggu depan, dan mereka juga tidak suka sebenarnya ya dengan mereka tidak happy dengan hasil terakhir ya, which is menurut gua ya sangat wajar ya, siapa yang puas dengan penampilan di pertandingan melawan Leicester ya, kita bermain buruk, hasilnya pun juga kalah ya kan. Dan menurut gua ya ini juga juga masuk akal sih ya, manajemen masih membackup Ole Gunnar Solskjaer, tapi juga ada batasnya ya. Dan menurut gua batasnya ini ya, ini yang menurut gua bisa jadi sebelum tahun depan ini ya, tahun berganti ya. Artinya kalau seandainya hasil tidak bagus, mungkin bisa jadi ada hal lain yang terjadi. Cuman again ya, di sini secara pribadi gue menyampaikan, gue susah menerima ya kalau ada fans Manchester United ya kan, yang memang tidak suka dengan Ole Gunnar Solskjaer, mengharapkan Ole diganti ya kan, terus berharap Manchester United kalah gitu loh. Karena menurut gue ya itu nggak masuk akal. Nanti kalau seandainya kan dibalikin lagi ya kan, atau di counter ya, tapi kan kalah demi kebaikan tim ya kan, supaya ada pergantian menuju kebaikan tim. Ya menurut gua kebaikan tim itu bukan dengan kalah sih, kebaikan tim itulah dengan mendapatkan hasil yang baik begitu ya. Kalaupun seandainya kan tim kalah ya sudah gitu loh. Gua secara pribadi dari awal ya, terutama setelah pergantian Sir Alex, gua tahu kan David Moyes bagaimana hasilnya, tapi gue juga tidak berharap David Moyes itu kalah gitu ya. Manchester United di tangan David Moyes itu kalah, gue tidak pernah sama sekali mengharapkan seperti itu ya. Setiap kekalahan yang diterima itu menyakitkan ya kan di zaman David Moyes, walaupun gue tahu sebenarnya David Moyes mungkin bukan pelatih yang tepat ya, tapi dia adalah bagian dari tim secara langsung lagi ya, dan gue selalu support begitu. Begitupun juga dengan pelatih-pelatih yang lain ya. Karena dari nama-nama setelah Sir Alex, gue jujur ya, ini tidak semuanya itu sebenarnya bisa gue terima dari awal. Tapi ketika mereka direkrut jadi manajer Manchester United, ya gue mendukung 100% begitu ya. Dan ya balik lagi, gue tidak bisa sih secara pribadi ya, akal gue tidak bisa menerima kalau ada fans Manchester United and then mengharapkan ya Manchester United kalah, apalagi kalah di partai-partai krusial ya, seperti kayak besok Rabu ya kan menghadapi Atalanta, atau weekend menghadapi musuh bebuyutan melawan Liverpool begitu ya. Gua sih berpikir siapapun manajernya, klub itu lebih besar dari siapapun. Ada kabar lagi nih tentang Antonio Conte, karena kan memang dikaitkan dengan Newcastle ya. Tapi ada kabar kalau ya, ini dari Jamie Redknapp yang berkomentar kalau ya Antonio Conte ini masih mengamati ya kurang lebih situasi di Manchester United. Tapi ini kan juga menarik begitu ya, karena beberapa waktu yang lalu Gary Neville itu memberikan komentar kalau dia merasa bahwasannya Antonio Conte ini tidak cocok di Manchester United ya. Bagaimana komentar gue? Well, kalau gue tidak mau berkomentar dulu ya tentang manajer-manajer yang dikaitkan dengan Manchester United, karena gue sudah punya manajer nih sekarang ya kan, dan gue support manajer itu 100% ya kan.
sampai nanti pastinya ada batasnya ya. Kalau memang nanti harus berpisah ya sudah berpisah, baru setelah itu gue juga punya pendapat kok, tapi gue rem sampai di sini saja begitu ya. But anyway, ini beritanya tentang Antonio Conte. Ada apa namanya kabar lagi ini tentang siapa lagi ya? Barcelona yang dikabarkan ini tertarik ya untuk mendatangkan Nemanja Matic ya. Ini juga menarik ya, di mana Barcelona ini kan juga di tangan Ronald Koeman juga sedang berjuang ya tanpa Lionel Messi kali ini ya kan. Hasil yang diraih juga masih belum meyakinkan sebagai klub sebesar Barcelona ya kan, dan ya seorang Nemanja Matic dikaitkan ini juga menurut gua menarik sih ya. Ada kabar apa lagi ini? Nah, ini dia nih, Adidas planning spesial Green and Gold United shirt ya. Jadi dirumorkan ini untuk bulan Desember akan mengeluarkan edisi apa ya, green, hijau dan kuning ya, atau gold. Wow, ini katanya sih remake ya dari tahun 92 atau 94, menarik nih. Solskjaer unhappy Manchester United failed to sign midfielder. Jadi ada kabar kalau Ole Gunnar Solskjaer itu tidak happy ya karena Manchester United fail atau gagal mendatangkan midfielder, pemain tengah. Banyak juga kan dari kita juga seperti itu ya. Dan ini bukan salah Solskjaer begitu, karena Solskjaer itu tidak berperan aktif dalam mendatangkan pemain ya. Ini bukan karena gue dukung Solskjaer, enggak, ini gue jelasin aja ya, peran manajer itu mereka tidak sampai seperti itu ya kan. Ada tangan-tangan lain, ada peran lain yang berfungsi secara aktif untuk mendatangkan pemain ya. Dulu di zamannya Sir Alex, David Gill ya kan. Sir Alex hanya memberikan catatan saja, dia pingin pemain ABC ya kan. Dengan alasan begini. Nanti ada David Gill yang akan datang ya ke agen-agen pemain. Pokoknya intinya mendatangkan pemain secara langsung lah ya. Jadi ya ternyata kalau dari kalimat ini sih gue bisa artikan bahwasannya Ole Gunnar Solskjaer ya sebenarnya di rencananya tuh ada ya untuk mendatangkan pemain tengah ya, cuman tidak terlaksana. Ada kabar apa lagi? Oh ya, ada perubahan jadwal ya di Manchester United ini, jadwal pertandingan ya kan. Jadi tanggal 2 Desember itu akan menghadapi Arsenal, tanggal 5 menghadapi Crystal Palace Desember ya. Tanggal 11 Norwich, tanggal 14 Brentford, 18 Brighton, 27 Newcastle, 30 Burnley. Nah, kalau kita lihat ini ya, di bulan Desember ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan. Luar biasa ya, 7 pertandingan. Ini jadwal yang sangat ketat ya. Kalau gua ngelihat praktis bisa ada 3 hari bahkan ya. Seperti kayak tanggal 2 lawan Arsenal, lalu tanggal 5 sudah bermain lawan Crystal Palace. Atau tanggal 27 bermain melawan Newcastle, tanggal 30 sudah bermain melawan Burnley. Ini menurut gua akan jadi apa ya, ya tantangan lagi ya. Cuman di sisi lain gue juga melihat di bulan Desember ini, melihat dari lawan-lawannya ya, kalau seandainya kan Ole Gunnar Solskjaer bisa memperbaiki apa yang terjadi di Manchester sekarang ini ya kan, artinya bisa meningkatkan individu-individu yang ada supaya bisa bermain lebih baik lagi. Maka ini ada gua ngeliat sih potensi mendulang poin cukup besar ya, karena selepas melawan Arsenal ada Crystal Palace, Norwich yang menurut gua penampilannya sedang tidak bagus. Mungkin hanya Brentford dan Brighton ya yang agak ya di atas kertas mungkin akan memberikan tantangan. Itu juga dengan catatan ya, kalau dua tim ini masih bisa konsisten bermain seperti sekarang sampai dengan bulan Desember, which is gua agak ragu sih sebenarnya ya. Lalu ada Newcastle dan juga Burnley. Di berita selanjutnya masih tentang Paul Pogba ya, kembali lagi ke radarnya Real Madrid ya kan. Feeling gue sih akan ke Real Madrid ini. Feeling gue nih akan ke Real Madrid. Ya ini ada ya ada pembelaan lah ya tentang Solskjaer dari manajer Molde sekarang. Gue nggak mau bahas ke situ. Ya ada kabar apa lagi ini? Ada kritik ya dari Dwight York tentang Cristiano Ronaldo ya.
Ya kalau gua ngelihat sih penampilan Cristiano Ronaldo di pertandingan melawan Leicester City juga cukup mengecewakan sih sebenarnya untuk pemain sekaliber Ronaldo. Walaupun ada pembelaan ya kan, dia tidak mendapatkan support yang cukup bagus dari lini tengah, tapi menurut gua again untuk pemain sekaliber Ronaldo seharusnya dia secara pribadi juga bisa mencari solusinya begitu kan ya, kalau seandainya lini tengah macet itu seperti apa, karena kan dia striker kelas apa ya, kelas legenda katakanlah, bahkan orang yang bilang kan dia sekelas GOAT ya kan, greatest of all time. Jadi ya ini kritikan lah buat Cristiano Ronaldo, dan menurut gue sih wajar ya dikritik. Ada apa lagi? Ya, ada kabar juga nih. Newcastle berminat untuk mendatangkan Edison Cavani. Ini sih menurut gua kabar ya yang cukup menarik nih. Di samping Edison Cavani, ternyata ada kabar lagi ya, selain dia adalah Alexander Lacazette ya, Lacazette dan juga Timo Werner yang diincar oleh Newcastle ya. Wah, kalau Edison Cavani jangan dulu lah kalau menurut gua. Praktis kenapa? Kita belum ada backupnya ya. Ini Gary Neville juga memberikan komentar tentang penampilan Harry Maguire ya. Menurut dia adalah Harry Maguire itu adalah kesalahan terbesar Ole Gunnar Solskjaer di pertandingan melawan Leicester ya. Kenapa dia ditampilkan dari awal, di mana dia ini baru sembuh dari cedera, tidak sempat ikut latihan full selama beberapa hari. Mungkin dia terlalu khawatir karena Rafael Varane tidak tampil ya kan. Dari sisi ini sih gue setuju sama Gary Neville ya kan, karena memang terbukti ya kan Harry Maguire ini tampil buruk. Cuman ada sisi jeleknya apa, ini memperlihatkan ketidakpercayaan kepada seorang Eric Bailly. Kenapa kok tidak dipercaya? Ya ini tim pelatih yang lebih tahu ya. Ada kabar Tyson Fury, nggak akan gue bahas. Apalagi ya, ya ada pembelaan lah dari Gary Neville tentang tentang Ole Gunnar Solskjaer. Kurang lebih seperti itu ya kabar-kabarnya ya, cukup menarik nih, walaupun tetap ringan-ringan aja. Oke, thanks for watching. Habis ini gua mau rilis video tentang preview Liga Champions untuk hari Selasa malam atau Rebu dini hari ya, waktu Indonesia. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.